pembinaan akhlak itu merupakan manifestasi dari akhlaknya apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, pembinaan itu dilakukan secara berulang-ulang. Kedua, pembinaan itu dilakukan dari dorongan jiwa manusia itu sendiri tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain. Kondisi siswa, melihat kondisi siswa di mahkota Pasuruan yang bisa dikatakan mengalami transisi dari masa kekanak-kanakan menuju kedewasaan, sehingga mereka akan menampilkan keinginan atau hasratnya secara menonjol. Kemudian mereka akan mudah terpengaruh di dunia luar. Dengan kondisi yang demikian, maka perlunya perhatian khusus yang positif dari lingkungan sekolah dan juga orang tua. Banyak perspektif yang mengatakan bahwa mahkota Pasuruan ini adalah menghasilkan output siswa yang mengangkat mengunggulkan akhlaknya. Tetapi setelah yang saya observasikan, masih banyak siswa yang notabene masih minim akhlaknya. Tersebut bukanlah menjadi keinginan suatu lembaga pendidikan, khususnya kepala madrasah dan stakeholder di sana, dan juga bertolak belakang dengan tujuan madrasah itu sendiri, yakni menciptakan output siswa yang berkeunggulan akhlakul karimah. Dengan hal itu, maka kepala madrasah dan stakeholder di sana mengadakan suatu program kegiatan yang mana kegiatan itu dilakukan di luar jam pembelajaran ekstra, yang disebut adalah program kultum yang sudah dilakukan selama 7 tahun. Oh iya, ini Pak. Dengan itu yang latar belakangi peneliti untuk tertarik menggunakan tertarik mengambil judul penelitian, yaitu pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan kultum di mahkota Pasuruan. Poin yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yakni hasil nanti akan menjawab dari hasil bab 4 dan 5. Yang rumusan masalah pertama, bagaimana pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan kultum di mahkota Pasuruan. Yang kedua, bagaimana faktor pendukung dan penghambat ketika kegiatan kultum dalam pembinaan akhlak siswa melalui di mahkota Pasuruan. Tujuan masalah itu sendiri menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan kultum di mahkota Pasuruan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kegiatan kultum di dalam pembinaan akhlak siswa di mahkota Pasuruan. Untuk originalitas penelitiannya, yang satu dari Vivi Alfionita tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul Membangun Karakter Percaya Diri Peserta Didik Melalui Kuliah Juni di Manggala, Kecamatan Banawa Selatan. Hal ini yang membedakan dari penelitian sekarang, yakni dari judulnya Membangun Karakter Percaya Diri Siswa. Kemudian dari metode yaitu deskriptif kualitatif. 2. Muhammad Al-Marianas tahun 2022 dalam skripsi yang berjudul Pembentukan Karakter Disiplin Santri Melalui Kegiatan Kultum di TPA Nur Almansyah. Yang membedakan dengan penelitian sekarang dari judul, kemudian dari lokasi yang bertepatan di tempat pendidikan Al-Quran atau TPQ. Yang ketiga, Naufal Abdullah tahun 2022 dalam skripsi yang berjudul Internalisasi Nilai-nilai iman dan ketakwaan dalam kegiatan kultum di TPQ. Yang membedakan adalah dari judulnya sendiri, kemudian di lokasinya di TPQ.
memberikan keteladanan seorang guru yang sangat penting untuk dicontohkan kepada siswanya. Kedua, penerapan sikap tanggung jawab. Tanggung jawab di sini tanggung jawab mengenai amanah yang sudah diberikan, kemudian tanggung jawab mengenai apa yang dia sudah sampaikan atau diceramahkan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, bersikap sopan dan santun. Bersikap sopan dan santun ini contohnya berpakaian dengan yang baik, kemudian ketika bertemu dengan guru menunduk, kemudian bersalaman. Yang keempat adalah bermuhasabah diri. Dari kultum ini ternyata bisa membuat diri kita seorang siswa itu mengintrospeksikan tanpa saling menyalahkan kepada orang lain. Kelima adalah memberikan hukuman atau takzir. Memberikan hukuman itu sendiri diberikan ketika siswa itu tidak melaksanakan kegiatan kultum, dan dari guru tatipnya sendiri dengan adanya kultum ini membantu untuk memberikan hukuman, yakni harus berkultum sebanyak 5 kali secara berturut-turut dan dibarengi dengan hukuman yang lainnya. Kemudian hasil dan pembahasan yang poin kedua adalah faktor pendukung dan penghambat kegiatan kultum dalam pembinaan akhlak dengan kota Pasuruan. Yang pertama, faktor pendukungnya adanya kerjasama antar warga sekolah, kemudian mencontoh keteladanan guru, kemudian partisipasi siswa yang sangat antusias adanya kegiatan kultum ini. Dua, faktor penghambat dalam kegiatan kultum yaitu adanya pengaruh iptek dan teknologi, kemudian kedua adalah durasi yang pendek, ketiga adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Demikian pemaparan hasil presentasi penelitian saya pada siang ini. Saya tutup, saya kembalikan ke Bapak Pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cek. Saya Pak. Saya. Wes podo ae wes. Ayo wes. Foto ya. Apa? Saya. Oh iya Pak. Udah lah Pak. Pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan kultum dengan Bapak sekolah. Pembinaan apa Pak? Pembinaan itu suatu kegiatan yang diartikan untuk mempertahankan atau menyempurnakan yang telah ada. Berarti kegiatan Yang digunakan untuk mempertahankan atau menyempurnakan yang sudah ada. kayaknya enggak sampai saya baca. Pembinaan itu usaha, tindakan, kegiatan. Ya, berarti usaha, buka usaha, tindakan atau bentuknya kegiatan. Ya, yang memperolehkan hasil yang lebih baik. Ini pembinaan akhlak ini siswa itu ya usahanya melalui kultum, pembinaan akhlak melalui kultum. Kultum kan ngomong ya. Kapan biasanya kultum? Pak, Kapan kultumnya Ciuman itu? kultumnya Setiap hari, Kak? setiap hari setelah sholat berjamaah. Sholat dulu. Kultum kalian. Ya, bergantian, ada jadwalnya juga. Siapa yang kultum? Dari siswa sendiri atau dari siswa yang melakukan yang sudah melanggar takzir tadi? Oh, bisa dari guru? Mungkin dari Oh, siswa semuanya dari siswa yang kena takzir. Bukan, yang kena takzir itu diberi hukuman juga kultum. Tapi di kultum itu dilakukan apa itu Pak? Kayak di jadwal gitu loh Pak, dari kelas yang rendah dulu, kelas 10, 11. Berarti siswa. Iya. Semua siswa wajib kultum. Iya. Sudah ada jadwalnya masing-masing. Setelah habis sholat Sholat zuhur. zuhur.
Jadi pembinaan akhlak melalui kultum. Nah, membina akhlak melalui kultum. Berarti ceramah loh. Itu kan harus strateginya supaya terbina akhlaknya itu ya harus sesuai relevan kan. Kalau memang pembinaan akhlak ya harus berarti isinya itu terkait pembinaan akhlak untuk cerita. Kalau ke siswa itu suruh malu sopo oleh siswa. Siswa sendiri Pak. Jadi sholatnya itu bersama. Karena harus efektif. Maksudnya Namanya kita butuh supaya itu mengena masuk isinya berhasil itu ketika didengarkan harus efektif. Tapi lah siswa sendiri kan keterpaksaan. Aku nggak sih takjil. itu Pak, maksudnya itu di sini yang audiensnya juga siswa, yang beruntung juga siswa. Terus yang takzir itu ketika ada siswa yang melanggar dari guru tatipsi, semisal merokok ya Pak ya, di lingkungan sekolah yang kena pantauan guru, itu akan ditambahi hukuman beruntung itu tadi. Arahnya pembinaan akhlak itu gimana Pak? Dari kultum bisa bina akhlak itu ya apa maksudnya? Iya, dari kultum itu sendiri materinya kan tentang di materinya cari sendiri atau sudah ditentukan? cari sendiri, tapi harus ada kriterianya begitu loh. Oh, sudah ada kriteria, ada ketentuannya sudah. Dari kayak perilaku sehari-hari, misal menjaga lisan agar orang tidak tersakiti. Gitu. Terus gimana hasilnya Pak? Ketika pembinaan akhlak mulai itu efektif apa enggak? Apa malah tetap aja foto ya antara orang kultum ya antara orang kultum tidak orang foto aja sulit sekarang itu Sebelum saya mengangkat judul ini, saya sudah melakukan observasi kepada guru yang sudah dikatakan senior di sana ya Pak. Kemudian saya juga sudah wawancara dengan kepala sekolah. Beliau menjabat selama 7 tahun. Dari sejarahnya kultum sendiri itu karena beliau itu sejak menjabat jadi kepala madrasah itu loh Pak. Karena beliau melihat ternyata siswa madrasah ini nggak cukup dengan mata pelajaran PAI saja. Harus karena jam mata pelajaran PAI ini kan terbatas jamnya. Kemudian kalau di mana itu hanya terpaku terhadap hafalan saja Pak. Jadi tidak mungkin tentang gimana sih pengaplikasiannya, kemudian contohnya. Berarti supaya ada muhadharah lagi. Iya, muhasabah juga ada Pak. Muhadharah kalau dalam pondok pesantren itu muhadharah. Pembiasaan juga ada. Lah ya masuk pembinaan akhlak ya enggak cuma latihan supaya pinter muhadharah pidato punya. Iya, pidato Pak. Ya itu kan masuk dalam pembinaan akhlak itu apa? Iya, dari hubungannya apa hubungannya? dari pembinaan akhlak itu sendiri dapat ada beberapa macam-macam. Yang satu adalah pembelajaran agama itu, kemudian di hasil bab 4 itu ada keteladanan guru, kemudian ada pemberian sanksi, kemudian penguatan pendidikan karakter itu melalui kegiatan kultum itu sendiri Pak. Kemudian lingkungan yang positif. Insya Allah ketika lingkungan itu positif akan merubah sikap perilaku siswa itu sendiri Pak. Di situ kan sudah ada hasil wawancara dari orang tua juga yang mengatakan bahwa sebelumnya dia masuk ke MAN itu orang tuanya itu merasa bahwa akhlaknya itu Pak sering kayak keluar malam dan lain-lain gitu. Ketika sudah masuk di MAN dan orang tua itu sudah paham atau mengetahui kegiatan kultum itu, orang tua itu menghasilkan siswa yang anaknya itu seperti bersalaman setiap mau berangkat sekolah gitu. Berarti muhasabah diri gitu ya. Saya lihat di sini ya, di hasil temuan penelitiannya itu sampai ada muhasabah diri.
sahabat ini memperbaiki akhlak siswa, Oke. kerjasama antar guru, terus kedisiplinan, keteladanan. Di halaman 9 juga hasil temuannya di matriknya. Terus saya lihat di hasil ada 5 kan? Oke. 1, Memberikan pelajaran. 2, 3, 4, 5. Ya, coba di kesimpulan. Kesimpulan. Nah, ini kodak coba antara semua penelitian dan hasil kesimpulan. Di situ gak ada kerjasama antar guru. Ya, siji, loro, telu, papat. Ini kalau kerjasama guru kalau kerjasama antar guru kalau kedisiplinan kalau sing di Itu kalau di kesimpulan sebenarnya saya ngambilnya di bab 5 Pak, dari hasil bab 5 itu dari hasil apa? hasil bab wawancara. Tapi tidak saya masukkan semuanya Pak. Loh, berarti kan tidak sinkron, berarti kan namanya temuan. Nah, bab 4 itu kan harus sesuai dengan bab 5. Bab 5 kan hasil analisis dari bab 4 itu kan, menganalisis dari bab temuan itu kan, dianalisis. Masa analisis itu